Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau.
sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan.
Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini bahwa kami boleh berkumpul walaupun melalui online. Kami percaya seperti kayak Paulus katakan, walaupun aku tidak hadir, tetapi secara roh aku hadir. So Lord, in the spirit we are still together. Walaupun kami berpisah dari tempat-tempat, tapi secara roh kami tetap bersama. Bapa, biarlah persekutuan kami hari ini manis. Biarlah kami, Tuhan, Engkau berkati dengan roh-Mu, sehingga Engkau membuat setiap orang yang mendengar firman ini mata hatinya menjadi terang, sehingga dia mengerti apa yang ada di dalam pikiran-Mu, apa yang tersembunyi di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa pengertian itu datang dari Engkau, hikmat itu datang dari Engkau. Sebab Engkaulah yang mempunyai segala sesuatu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kau berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, di rumah, di perjalanan, dimanapun mereka berada, Engkau berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami naikkan semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan bagikan firman. Karena memang di sekitar surat Korintus, karena memang saya lagi dalam beberapa minggu ini terus mengelaborasi dari surat Korintus ini. Nah, minggu lalu saya sudah bagikan soal Korintus juga, tapi minggu ini saya ingin tekankan satu bagian dari kitab Korintus, yaitu tentang apa yang Paulus katakan di 1 Korintus 10, tentang Israel sebagai suatu peringatan. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dahulu itu adalah peringatan untuk kita yang hidup sekarang, supaya kita tidak mengulangi apa yang mereka dulu lakukan. Nah, orang Israel, kalau Bapak Ibu sekalian baca di ayat 1 Korintus 10, dia bilang, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi langit. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi orang Israel dibaptis di dalam awan. Awan itu adalah saksi. Jadi kesaksian yang kita terima yaitu firman Allah, bagaimana orang mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dan mereka bersaksi tentang apa yang mereka dengarkan. Itu kenapa kita sebut Alkitab kita testament. Testament is a testimony, suatu kesaksian. Dan mereka dibaptis di dalam awan dan di dalam air. Jadi mereka dibaptis di dalam laut, dia dibaptis oleh firman dan dibaptis oleh air. So kita juga Bapak Ibu sekalian dilahirkan kembali oleh firman dan oleh air. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kau harus dilahirkan dari air dan roh untuk bisa melihat kerajaan surga. Jadi air dan roh, so dia berbicara tentang bagaimana firman dan Roh Kudus, firman dan air. So kita pun juga lahir secara roh, karena waktu kita dengar firman, hati kita disentuh oleh firman, kita percaya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus, dan kita dibaptis di dalam air. So sama sebenarnya dengan orang Israel, kita nggak beda jauh. Mereka juga dibaptis oleh awan dan oleh laut. Mereka dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. So mereka hidup juga oleh Kristus. Batu karang itu, ya, mereka minum, mereka makan,
ya itu dari makanan rohani mereka, minuman rohani mereka itu berasal dari Kristus, sama seperti kita. Jadi, tapi kalau sudah baca di ayat 5, tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. So, can you imagine mereka sudah keluar dari Mesir, mereka sudah dibaptis dalam awan, dalam laut, mereka sudah makan minuman rohani yang sama, which is Kristus. Tapi kemudian Tuhan tidak berkenan sebagian besar dari mereka. Makanya mereka dibinasakan di padang gurun. Jadi kita juga bisa seperti itu. Kita bisa sudah lahir baru, sudah dibaptis, kita sudah makan minuman rohani yang sama yaitu Kristus. Kita bisa melayani Tuhan, kita bisa hidup dalam hidup yang baru, tapi bisa-bisa Tuhan tidak berkenan kepada kita. Dan bisa-bisa kita berakhir di dalam kebinasaan. Kenapa? Karena di ayat 6 dia bilang semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya ya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi ini ditulis untuk memperingatkan kita. It's a warning, sebuah peringatan buat kita bahwa it's not the end. Kita keluar dari dunia ini. Ya, makanya saya selalu katakan bahwa berita Injil itu cuma fokusnya pada satu orang, namanya Yesus. Dan waktu Yesus itu cuma 3 yang dia lakukan. Dia mati di kayu salib, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Kematian dia adalah untuk membebaskan kita dari kedagingan kita, dari tubuh yang mencelakakan kita ini. Karena dosa berada dalam tubuh kita. Jadi setiap kali kita mau lakukan yang baik, yang jahat ada pada kita. Jadi walaupun kita ingin melakukan yang benar, tetapi setiap kali kita lakukan itu dengan kekuatan kita menstimuli dosa yang ada dalam daging kita, sehingga kita justru berbuah bagi maut. Jadi apapun keinginan baik kita untuk melakukan firman Tuhan tidak ada gunanya. Karena yang jahat itu ada pada kita. Nah inilah yang disebut keadaan yang lama, cara yang lama, di mana orang melayani menurut huruf hukum Taurat. Tetapi kematian Tuhan di kayu salib gave us an escape, memberikan kita jalan keluar. Kita bisa lepas dari keadaan ini. Ya, bukan cuma lepas daripada dosa, di mana kita tidak berbuat dosa lagi, kita punya dosa tidak dihitung, sudah dihapuskan. Bukan itu saja. Tetapi apa yang membuat kita berdosa, yang membuat kita dibelenggu sehingga kita tidak bisa, kita terpaksa, apapun kemauan kita berbuat baik, kita pasti akan berakhir di tempat yang tidak baik. Karena keadaan kita yang lahiriah, keadaan kita yang fana, keadaan kita yang kedagingan. Dan itulah yang Yesus lakukan waktu dia mati di kayu salib, dia berikan kita jalan keluar sehingga kita tidak perlu lagi memakai kekuatan kita, memakai keakuan. Kita bisa escape dari situ. Dan kita bisa dibangkitkan bersama Kristus. Menjadi ciptaan yang baru, memiliki hidup yang baru, bisa melayani dalam keadaan yang baru. Kenapa keadaan yang baru? Karena dia naik ke surga, Roh Kudus diberikan, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan roh. Bukan lagi dalam keadaan huruf hukum Taurat, tapi menurut roh. Nah ini yang menjadi pusat daripada Injil. Paulus katakan apapun dia lakukan supaya Injil ini jelas. Makanya dia lakukan apa saja demi Injil. Bahkan haknya dia sebagai seorang rasul tidak dia pakai. Supaya Injil itu tidak jadi kabur. Dengan perintilan-perintilan yang sebenarnya bukan Injil. Ya, kita bisa sibuk dengan masalah pengetahuan, teologi, doktrin, dogma, mana yang benar, mana yang tepat, dan terjadilah konflik, perbedaan pendapat, pertikaian. Kita akhirnya menyimpang karena kita sudah, sebab Injil sudah mulai kabur, karena hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi inti atau utama, esensi daripada Injil itu, yaitu tentang kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, dan kenaikan Tuhan.
So no matter what is your excuses, apapun yang kita lakukan di luar daripada ketiga hal itu, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan, itu membuat berita Injil menjadi kabur. Makanya Paulus bilang dia tidak mau lakukan itu, karena dia tidak mau membuat Injil itu menjadi akhirnya orang tersandung dan tidak bisa melihat Injil itu. So dia bilang dalam segala hal aku berusaha melakukan apapun juga untuk Injil itu demi supaya aku mendapat bagian dalam Injil. Nah, itulah sebenarnya Injil itu. Kita itu dibawa ke dalam kehidupan yang baru. Nah, apa yang terjadi? Tetapi setelah kita sampai ke situ, kita harus bertahan, tetap berada di dalam roh ini. Kita harus bertahan untuk terus hidup di dalam hadirat Tuhan. Hidup dengan kekuatan Tuhan. Hidup tidak seperti kayak orang dunia. Orang dunia hidup itu mereka tidak hidup dengan menempatkan Tuhan di depan. Jadi contohnya aja, Petrus bilang seperti ini, kamu jangan katakan besok saya mau ke kota ini, saya mau berdagang, saya mau buat begini, nanti setelah itu kita akan pindah dari sini ke kota ini, berdagang, mendapatkan uang. Bilang jangan, kau nggak tahu apa yang terjadi besok. Bilang kalau Tuhan izinkan. Jadi orang di dunia ini semua mereka punya rencana, and sometimes rencana mereka luar biasa, pikiran-pikiran mereka, plan mereka, bagaimana mereka punya perhitungan, bagaimana, tapi semua tidak ada Tuhan. Itulah kebiasaan orang dunia. The way they do things is basically is themselves. Apa yang mereka pandang baik, apa yang mereka pandang bagus. Jadi apa yang terjadi, mereka tidak memandang pekerjaan Tuhan, mereka tidak memandang Tuhan, mereka memandang menurut kacamatanya mereka. Ya, tidak ada yang salah dengan itu, tapi itu semua memperlihatkan itulah keadaan yang lama. Itulah dunia di mana Allah tidak ada di dalamnya. Mereka hidup dengan cara-cara mereka, mau-maunya mereka. Ya, dan itulah yang menyebabkan kenapa orang Israel menjadi tidak berkenan. Mereka mulai dalam roh, tapi mereka berakhir dalam daging. Mereka keluar, dibaptis oleh awan, oleh air laut, mereka melintasi laut, dibaptis dalam laut. Mereka makan rohani yang sama, tapi Tuhan tidak berkenan sebagian besar kepada mereka sehingga mereka dibinasakan di padang gurun. They slip. Ya, itu yang Alkitab bilang apostasy. Ya, the great apostasy. Kenapa apostasy? The great falling away. So they fall away. Mereka seharusnya di sini, tapi they fall away. Mereka short, mereka berkerut. Mereka mundur dari tempat mereka yang seharusnya mereka ada. Nah, ini ditulis sebagai peringatan buat kita yang hidup. It means it can happen to us now. Kalau itu bisa terjadi sama orang Israel, itu bisa juga terjadi sama kita. Makanya ada 5 hal di sini yang Paulus katakan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel itu. Pertama dikatakan bahwa supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Menginginkan itu adalah not just desires, tetapi focus passion. Jadi passion atau gairah hasrat yang terfokus kepada hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat disebut kakos. Hal-hal yang jahat di situ maksudnya hal-hal yang bertentangan, contrary to the will of God. Saya mengalami itu tanpa sadar dan seringkali karena saya melakukan bisnis, ada yang Tuhan bukakan, ada yang Tuhan tidak bukakan. Tapi kadang-kadang kita pikir yang terbuka itu dari Tuhan, padahal bukan. Sebenarnya itu suatu cobaan buat kita. Dan satu cobaan buat saya. Dan saya ambil jalan yang sebenarnya Tuhan tidak mau. God gave portionnya kita. Dan portionnya itu baik. Tapi kita lihat kesempatan yang lain yang juga tidak kalah bagusnya, bahkan lebih bagus daripada kesempatan yang Tuhan buka. Nah, kita pikir itu dari Tuhan, kita ambil itu jalan. Tahu-tahu jalan itu buntu. Nah, kalau kita tidak sadar sebenarnya
Kita berpikir, oh kita gagal, kita coba aja lagi. Kita gagal 1 kali, coba 2 kali. 2 kali gagal, coba 3 kali. Pasti ada way out-nya. Nah, itu di situ masalah. Kita nggak sensitif. Sebenarnya kita udah keluar. Kita sudah menginginkan sesuatu yang contrary daripada apa yang Tuhan. Tuhan punya ukuran jatuh di sini, tapi kita mau ukuran yang lain. Because kita mau lebih. Tanpa sadar loh kita lakukan itu. But waktu Tuhan bicara sama saya bahwa kau udah keluar, saya bertobat langsung. Saya menyesal. Kenapa? Karena saya tanpa sadar sudah terfokus, gairah saya, passion saya sudah terfokus kepada hal yang contrary, yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Nah itu sesuatu yang berbahaya, yang sangat tipis. Kita nggak hati-hati, kita pikir itu dari Tuhan, padahal sebenarnya bukan. Makanya waktu tabrak pertama kita pikir, ini biasa, kalau bisnis itu gagal 1 kali itu biasa. Kita rugi itu nggak masalah, nanti kita buat lagi bisnis yang lebih baik, kita dapat untung lebih besar, kita tutup kerugian itu. Nah itu kita melakukan sesuatu yang dimana Tuhan tidak ada. Kita berinspirasi, kita berkreasi sendiri di situ. Kita nggak ngerti bahwa sebenarnya di situ Tuhan bilang, no, don't go this way. This is not my way. Nah yang terjadi dengan orang Israel seperti itu. Mereka tidak sadar bahwa mereka bertentangan dengan Tuhan punya mau. Saya beri contoh. Mereka tidak sadar bahwa mereka inginkan daging. Tuhan kasih mana, mereka bilang, kita bosan dengan di mana, kita mau daging. Dan Tuhan kasih daging, tapi bukan berarti Tuhan setuju. Seandainya saya kejar terus apa yang saya mau itu, pasti saya bisa. Bisa kita dapatkan. Sama seperti orang Israel, mereka minta daging, mereka dapatkan tuh daging, tapi habis itu ya mereka dihajar Tuhan. So itu sesuatu yang kita harus sadar bahwa kita punya passion tidak bisa terfokus kepada hal-hal yang kita pandang baik, tapi belum tentu Tuhan pandang baik. Itu kenapa kita selalu harus berada di hadirat Tuhan, hidup dengan Roh, and God will speak to you. Dan dia akan saudara bilang, dia akan tegur saudara, dia bilang salah. Maka kita tidak bisa, maka Daud bilang, lepaskan aku dari apa yang aku tidak sadari. Kita nggak sadar, kita udah keluar. Itu passion yang fokus kepada hal-hal yang contrary dari Tuhan. Nah mana saudara bisa tahu setiap jalan itu ada jalan yang benar, ada yang contrary. Karena ada jalan yang dipandang lurus, kita pandang baik, tapi sebenarnya tidak baik. Itu kenapa berjalan dengan Tuhan kita selalu rugi. Makanya Tuhan bilang, Paulus bilang seperti dia bilang, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi kita itu selalu kesalahan karena kita rugi dan kita pikir kerugian ini kita harus tutup dengan keuntungan. Caranya bagaimana? Kita harus berusaha lebih keras. Padahal kalau kita sudah salah, sudah terjadi kecelakaan, kita rugi, kita justru harus lari ke Tuhan dan tanya kenapa. Kalau Tuhan bilang terus, ya kita terus. Kalau Tuhan bilang tidak, ya berhenti. Because kita tidak sadar dengan dengan satu penyesatan. Kita tidak sadar. Makanya Daud bilang, bebaskan aku dari apa yang aku tidak sadari. Itu dunia, Bapak Ibu sekalian. We live in the world yang bisa menghipnotize kita, yang bisa membuat kita mabuk. Jadi di dunia ini, hal-hal di dunia ini bisa membuat kita kehilangan fokus kita dari Tuhan. Jadi walaupun kita sudah lahir baru, sudah bertobat, sudah dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, sudah hidup di dalam hadirat Tuhan, there is still possibility kita dibinasakan Tuhan karena Tuhan tidak berkenan pada kita. There is still possibility kita bisa fall away, kita bisa slip. Ya, makanya hidup kita ini tidak pernah berhenti daripada bertobat, tidak pernah berhenti daripada membuka hati kita dan
memberikan ruang sebesar-besarnya kepada Tuhan untuk melakukan apa yang dia mau. Jadi kita memang harus berserah. Tidak pernah berhenti kita berserah. Betul-betul let God. Let God be in control. Kita lepas kontrol dan kita biarkan Tuhan yang in control. Kalau di dunia, you have to be in control. Kau nggak bisa lepasin kontrol. People wants to control their future, their life. Mereka harus kontrol apa yang terjadi dalam hidup mereka. Dan bukan, itu tidak salah, tapi it has to be God in control. Baru kita ikut mengontrol karena Tuhan sudah mengontrol. Karena Tuhan sudah atur, makanya kita atur. Jangan kita atur, tapi Tuhan belum atur. Itu demikian kita menempatkan Tuhan di belakang. Itu yang Paulus katakan tentang bagaimana kepala laki-laki tidak boleh berkerudung karena dia menghina kepalanya, yaitu Kristus. It means Kristus yang mengatur, bukan dia yang ngatur. Kalau dia mengatur, berarti bukan Kristus yang kepala. Nah, kalau dia menempatkan dia menjadi kepala dan bukan Kristus jadi kepala, berarti dia menghina kepalanya dia. Seperti kayak perempuan harus bertudung. Karena dia melambangkan dia adalah di bawah kepalanya, dia adalah suaminya dia. Jadi dengan demikian kalau perempuan tidak menghormati kepalanya dia, makanya dia menghina suaminya. Itu kenapa dia harus under subjection. Dia harus membiarkan suaminya atur dan dia mengatur apa yang suaminya atur. Dia meneruskan apa yang suaminya lakukan. Exactly seperti kita kayak begitu. Kita harus menerima Tuhan punya pengaturan dan kita meneruskan pengaturan itu dari Tuhan. Bukan kita yang atur dan terus kita minta Tuhan untuk berkati apa yang kita atur itu. Itu yang terjadi yang membuat orang Israel itu dibinasakan Tuhan. Karena mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang contrary, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersuka ria. Nah, inilah yang selalu dilakukan oleh orang-orang di dunia. Mereka bangun dan bersuka ria. Jadi bersukaria itu Bapak Ibu sekalian adalah atas pekerjaan orang itu. Makanya pengkhotbah bilang tidak ada yang lebih layak daripada seseorang daripada bersukaria di dalam jeri lelahnya. Dia merasakan itulah bagian mereka yang sepatutnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang disebut penyembahan berhala, tidak ada berhala, cuma ada satu Allah. Ya, berhala itu buatan manusia. Jadi berhala itu maksudnya buatan manusia. Manusia yang berinisiatif, yang bekerja dengan dia punya talents. Nah, siapa yang menginginkan manusia bekerja dengan kekuatannya? Siapa yang ingin manusia bekerja tanpa Allah? Ya, dari sejak pertama di Eden, ya, di situ ular itu datang dan mengatakan, kalau kau makan buah ini, kau tidak akan mati, tapi kau akan jadi seperti Allah. Tahu mana yang benar, mana yang jahat. Ya, jadi dia berusaha mengatakan, you don't need God, you can be God. And you can decide it, you can determine which one is right, which one is wrong. Dengan kata lain, ya kamu jalan aja sendiri, lakukan aja menurut apa yang kamu pandang baik dan tidak baik. Kamu lakukan aja. Kau nggak perlu Tuhan. Itu dia sebenarnya. The creature di belakang daripada ide ini adalah ular itu, which is the devil himself, iblis sendiri. Jadi apa yang dimasukkan penyembahan berhala? Penyembahan berhala adalah semua ciptaan manusia, karya manusia, kepintaran yang kita diberikan kepintaran sama Tuhan dan Tuhan mau pakai itu. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan yang harus atur dan kita ikuti apa yang Tuhan atur itu. Tuhan yang arahkan dan kita ikuti apa yang Tuhan arahkan itu. Kita teruskan pengarahannya Tuhan, kita teruskan pengaturannya Tuhan. Tetapi kalau kita sendiri yang tentukan, kau akan jadi seperti Allah. Dan kau tahu mana yang baik dan jahat. Kita sendiri yang tentukan, maka apa yang terjadi itu jadi berhala. Nah, Paulus bicara di bagian berikutnya, dia bilang, apakah saya bicara tentang persembahan berhala atau berhala? Dia tidak bicara soal berhala karena cuma ada satu Allah.
Tidak, berhala-berhala itu, ilah-ilah itu tidak ada. Itu cuma tidak ada Allah selain satu Allah ini. Cuma dari dialah segala sesuatu berasal dan semuanya hidup oleh dia dan untuk dia. So, dia berusaha katakan bahwa tidak ada Allah lain. Tapi yang dia bicarakan bukan berhala itu, tetapi dia bicara tentang persembahan kepada berhala itu. So, everything that we do dengan kekuatan kita, basically adalah persembahan kita, ibadah kita kepada apa yang ada di balik otak intelektual, di balik cara melakukan tanpa Tuhan. Yaitu setan sendiri, roh-roh jahat itu. So, persembahan yang dia lakukan adalah penyembahan berhala itu, dia bukan masalah berhala, tapi persekutuannya dengan roh-roh jahat. Itu kenapa kita kalau berpesta, kita boleh bersukaria, tetapi yang kita harus lihat adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Maka kalau sudah lihat di Yesaya 5, di Yesaya 5 ayat yang saya baca aja dari ayat yang ke-12. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang membuat Tuhan tidak suka, yang Tuhan membuat Tuhan menyebut penyembahan berhala, karena mereka berpesta, bersukaria, tapi mereka tidak lihat pekerjaan Tuhan, yang mereka lihat pekerjaannya mereka. So people celebrate because they're success, people celebrate because hal-hal yang baik terjadi, pencapaian, prestasi dalam hidup mereka. Tapi apakah mereka melihat pekerjaan Tuhan di balik situ? Nah, kita celebrate karena kita melihat pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan yang bekerja, kita cuma meneruskan apa yang Tuhan kerjakan. Kita mengatur, kita cuma meneruskan apa yang Tuhan sudah atur. Kita memimpin, kita cuma meneruskan apa yang Tuhan sudah pimpin. Apa yang terjadi kalau kita lakukan begitu, itu bukan berhala. Itu bukan berhala, itu adalah ketaatan. Dan waktu kita mendapatkan keajaiban di situ, kita mendapatkan hasil di situ, maka sebenarnya itu bukan pekerjaan kita yang kita rayakan. Kita merayakan pekerjaan Tuhan. Allah lah yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Allah lah yang bekerja bersama dengan kita. Kenapa pekerjaan kita begitu mulus? Kenapa apa yang saudara kerjakan, saudara kerja 1, tapi yang Tuhan kerjakan 2, 3, 4. You move 1, tapi God move 5. Ya, acceleration terjadi, multiplication terjadi. Ya, saudara tidak cari, datang sendiri. Ya, berkat itu datang, pintu terbuka, kesempatan, opportunity terjadi. Itu Tuhan yang kerjakan. Kita sadar itu kasih karunia. Kita bertindak, kita menjadi penata layanan yang baik, kita stewardship terhadap kasih karunia itu. Kita waktu berpesta, kita bukan merayakan diri kita rayakan Tuhan yang bekerja di situ. Saya selalu bilang seperti ini. Kita manage kehidupan. Kalau ada kehidupan, baru kita bisa lakukan management. Saya kasih contoh. Kalau baby lahir, kehidupan lahir, kita harus beli box, beli diapers, beli susu. Berarti kita manage kehidupan yang ada itu. Tapi saudara beli box, beli diapers, beli susu bukan berarti babynya ada. So, saudara bisa lakukan pengaturan, memimpin, memanage, membuat apa semua, tapi kalau tidak ada berkat Tuhan, tidak ada kehidupan. Basically, kita lakukan sesuatu yang disebut berhala. Perbuatan tangan kita menjadi berhala. Kita bisa bersuka cita dengan perbuatan itu, tapi itu persekutuan dengan roh jahat. Saudara mau bersekutu dengan roh jahat dan bersekutu dengan Tuhan at the same time? Setiap kali kita mengambil perjamuan, cawan yang kita ambil dan roti yang kita ambil menandakan persekutuan kita di dalam darah Tuhan, persekutuan kita di dalam tubuh Kristus. Saudara bersekutu dengan Kristus. Habis itu saudara berpesta, saudara bersekutu dengan roh jahat.
Saudara mau campur persekutuan saudara dengan roh jahat dengan Tuhan? Apakah engkau membangkitkan cemburunya Tuhan? So this is what happened dengan orang Israel. Karena mereka sudah slip, sudah fall away, sudah tidak lagi di hadirat Tuhan, sudah tidak lagi berjalan dalam roh, sudah tidak lagi melayani secara roh. Mereka slip, fall away kembali dengan cara yang lama. Akhirnya mereka bertindak, bekerja, apapun yang mereka lakukan, Tuhan tidak ada di dalamnya. Itu kenapa waktu mereka kumpul, yang keluar lembu emas. Because basically itulah hasil pekerjaan tangan mereka. Yang ketiga, saya kembali lagi ke 1 Korintus 10. Nah, dia bilang yang ketiga, janganlah kita ayat 8 melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Percabulan itu datang karena kita berzina. Kita bukan datang karena berzina. Ujung dari percabulan itu ya kita berzina. Nah, percabulan itu terjadi karena kita menginginkan sesuatu yang bukan kita punya. Jadi setiap kali orang meninggalkan Tuhan dianggap berzina. Berzina meninggalkan aku. Karena kita ini adalah miliknya Yesus. Kita mati, dilepaskan dari keadaan yang lama, lahir baru supaya kita bisa melayani dalam keadaan baru, sehingga kita berbuah bagi Allah, kita menjadi miliknya Kristus. Kita dianggap mempelai wanita, Kristus mempelai pria, kita bersatu dengan Kristus, menjadi satu tubuh dengan Dia, menjadi satu roh dengan Dia. Barang siapa mengikat diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Tetapi kalau dia kembali ke yang lama, seperti saya katakan tadi, ya, dia mulai melakukan dengan kekuatannya. Apa yang terjadi? Dia mulai bersekutu. Dia mulai bersekutu dengan roh jahat, dan dia mulai berzina meninggalkan Tuhan. Ya, dia bersekutu dengan Tuhan dalam tubuh dan darah Yesus. Tapi di satu pihak dia juga bergembira, bersukaria, berpesta, tapi tidak melihat perbuatan Tuhan. Dia bersekutu dengan roh jahat. Jadi apa yang terjadi? Disitulah terjadi perzinahan. Yang disebut perzinahan rohani. Perzinahan rohani itu akan muncul dalam perzinahan lahiriah. Makanya kalau orang sudah ke situ, sudah jatuh dalam 2 poin yang pertama tadi, pasti akan jatuh dalam perzinahan. Ya, maka kalau sudah lihat di dunia ini, perzinahan itu pasti terjadi. Ya, orang mengidentify diri mereka dengan karya mereka, pekerjaan mereka, uang mereka, posisi kedudukan, jabatan, selalu di situ akan terjadi percabulan, akan terjadi perzinahan. Dan itulah yang kita bilang, supaya sehingga pada satu hari, ya, tewas 23.000 orang karena percabulan itu. Yang keempat, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Jadi orang yang mencobai Tuhan adalah orang yang hatinya udah keras, orang yang melewati karena dia menjauh dari Tuhan, dia memakai kekuatannya, dia tidak bisa lagi melihat pekerjaan Tuhan, otomatis dia mulai keras hatinya. Dan untuk keras hatinya dia nggak bisa percaya Tuhan. Makanya dia selalu, orang yang seperti itu selalu mengatakan, mana mungkin Tuhan bisa lepaskan saya dari keadaan ini. Ya, mana buktinya? Wah, ini kamu betul-betul cuma percaya Tuhan tapi tidak bertindak, tidak melakukan. Tidak bisa kita cuma percaya Tuhan, kita harus juga bertindak. Jadi mereka tidak percaya Tuhan lagi. Bagi mereka percaya Tuhan itu sesuatu yang terpisah dari dunia nyata ini. Di dunia nyata ini ya kita tetap harus berusaha dengan kekuatan kita.
Ya percaya sih percaya, tapi di dunia nyata ini berbeda. Nah itu namanya mencobai Tuhan. Ya, jadi saudara tahu bahwa kita bekerja bukan karena kita tidak percaya Tuhan. Kita bekerja karena memang di dunia ini semua orang harus bekerja. Itu sudah rutinitasnya. Tidak ada orang yang tidak bekerja di dunia ini. Kalau ada yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Alkitab bilang begitu. Kita bekerja karena memang kita butuh makanan. Kita masih memakai tubuh duniawi ini, dan tubuh duniawi ini masih harus hidup. Dia masih butuh hiburan, masih butuh uang, masih butuh makanan, masih butuh pernikahan, butuh anak, masih duniawi, masih natural, lahiriah, fana. Tetapi keadaan kita ini tidak berarti kita berjalan sekarang dengan ya percaya, ya satu sisi kita percaya, tapi sisi lain ya kita tetap harus kayak orang di dunia ini. Nah orang kayak begitu karena hatinya udah keras, jadi dia tidak bisa percaya bahwa Tuhan terlibat aktif di dalam kehidupan dia sehari-hari. Padahal dalam hidup ini, apapun yang kita hadapi di dunia ini, apapun masalah saudara, semuanya itu ada campur tangan Tuhan. Ya, bagaimana kita, makanya Paulus bicara sebentar, dia bilang pencobaan-pencobaan yang kalau pencobaan-pencobaan yang biasa. Dari 1 Korintus 6 sudah dibilang, kalau ada masalah, itu masalah biasa. Tidak ada masalah yang luar biasa, semua masalah itu biasa. Masalah-masalah itu tidak penting, tidak berarti. Maka dia bilang pencobaan-pencobaan kamu pencobaan yang biasa. Pada saat kamu cobai, Allah setia, dia akan berikan kamu jalan keluar. So God actively involved dalam kehidupan sehari-hari saudara yang di dunia ini. Nah orang yang hatinya sudah keras karena tipu daya dosa, dia tidak bisa percaya Tuhan terlibat dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah yang kelima, karena dia tidak percaya, ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Karena dia tidak bisa percaya Tuhan terlibat dalam kehidupan sehari-hari, makanya dia mulai susah bersyukur, susah berterima kasih, susah bersungut-sungut. Nah, 5 hal ini Paulus tulis sebagai peringatan buat kita, bahwa kalau ini terjadi dengan orang Israel, ini bisa juga terjadi dengan kita. Makanya di ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir ini telah tiba. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa kalau ini bisa terjadi sama orang Israel, ini bisa juga terjadi sama kita. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi bagian daripada orang-orang itu yang keluar dari dunia, bertobat, lahir baru, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, melayani Tuhan, tetapi fall away, kembali dengan kedagingan mereka, dan akhirnya Tuhan menolak mereka. Akhirnya mereka berakhir sama dengan orang Israel, dibinasakan di dunia ini. Allah menyelamatkan, tapi tidak berkenan sebagian besar dari mereka. Ini ditulis sebagai peringatan supaya kita tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh mereka. Inilah jalan yang ditempuh oleh Kain, jalan yang ditempuh oleh Korah, Datan, dan Abiram, jalan yang diambil oleh orang-orang yang durhaka kepada Tuhan. Kita harus tetap menjaga, harus tetap kita tahu bahwa kita ini manusia. Kita ini tidak mungkin bisa hidup sendiri dan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus hidup dengan Tuhan. You always have to live in His presence. You always have to seek His counsel.
You always have to seek the Holy Spirit. You always have to seek God. Supaya Tuhan memberitahukan terus. Supaya kita tidak terhanyut, terseret dengan apa yang ada di dunia ini. Kita masih di dunia, kita masih hidup kayak orang dunia. Tapi kita harus mengerti kita bukan berasal dari dunia. Kita berasal dari atas. Oleh karena itu, cuma Dia yang bisa terus menjaga supaya kita tetap tidak ke bawah, tidak terseret kembali ke dunia. Tapi kita tetap berada di dalam roh. Saya alami itu, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya ingin bicarakan ini, karena dalam minggu-minggu ini Tuhan tegur saya di situ. Bagaimana saya keluar dari apa yang menjadi kasih karunia. Saya sudah keluar dari kasih karunia Tuhan. Dan saya terfokus kepada hal-hal yang contrary, yang bukan kehendak Allah. Dan tanpa saya sadar, itu sudah terjadi. Itu kenapa saya katakan sekali lagi, ini semua ditulis untuk peringatkan kita, bahwa kita bisa seperti itu. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa kembali ke situ. Jadi jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jaga terus hadirat Tuhan dalam hidup. No matter what you go through. Tidak peduli apapun yang kau lalui. Beratnya keadaan pandemik saat ini. Di mana begitu banyak ketakutan, berita-berita yang membuat orang tidak usah diikutin. You learn how to listen to God. Dengarkan bagaimana Tuhan, apa yang Tuhan mau. Sekarang hidup kita diatur, berbagai protokol kesehatan, PPKM, kita harus ikutin semuanya. But more than that, you need to hear God. Engkau perlu tetap mendengarkan Tuhan. Engkau perlu dekat dengan Dia. Dalam situasi yang stres seperti ini, ya orang sudah putus asa, ekonomi sudah semakin berat. Kita harus tetap percaya Tuhan. Kita harus tetap dekat dengan Dia. Kita harus tetap dengar apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus. Barang siapa hidup oleh Roh, hendaklah dia juga dipimpin oleh Roh. Itu kuncinya Bapak Ibu sekalian. Itu kuncinya kita bisa tetap berada di dalam Tuhan. Ya. Jadi saya mau Bapak Ibu sekalian untuk tidak patah semangat dengan keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Tetap bangkit, ya, tetap dekati Tuhan, dan biar Tuhan mengkoreksi kita, mengatur kita, mengarahkan kita, membelokkan kita. Percaya saya, pasti semuanya akan jadi baik. Makanya di ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita tutup di ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang berikan jalan keluar Tuhan, bukan kita. Kalau jalan keluar yang kita pikirkan itu ini, tapi tidak kunjung datang jalan keluarnya, itu berarti bukan jalan keluarnya Tuhan. Itu jalan keluarnya kita. Pikiran kita mengatakan ini jalan keluarnya. Tapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, saudara kerjakan jalan keluarnya itu nggak jadi-jadi juga. Saudara mungkin harus berpikir kembali, apakah itu jalan keluarnya Tuhan atau bukan. Karena, sekali lagi, itulah seringkali, itulah yang menjadi kita punya keinginan akan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang disebut keinginan akan hal-hal yang jahat. Focus passion, gairah hasrat yang terfokus kepada hal-hal yang contrary dengan kehendak Allah. Kita pikir itu jalannya Tuhan, jalan keluarnya, tapi gak kunjung datang juga. Padahal Tuhan bilang, pada saat kita dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau jalan keluarnya yang kita harap itu adalah itu tapi tidak kunjung datang, berarti bukan itu jalan keluarnya. Itu adalah your focus passion terhadap hal-hal yang contrary dengan kehendak Allah.
Bukan di situ bagianmu. Kita pikir bagian kita di sini. Padahal kasih karunia Tuhan itu di sini. Tuhan kasih kita bisnis di sini, tapi kemudian ada opportunity di sini. Kita pikir ini satu nih, semua punya dari Tuhan. Padahal yang Tuhan kasih cuma yang ini, bukan yang ini. Tapi karena kita terfokus ke situ, kenapa? Biasanya itu karena keuntungan, karena uangnya gede. Karena kita pikir ini kalau terjadi, selesai kita punya masalah semua. Padahal yang Tuhan kasih yang kecil ini, tidak sebesar yang itu. Tapi kita keluar dari kehendak Tuhan dan kita fokus kepada desires yang bukan dari Tuhan. Ini yang menyebabkan kita akan jatuh. Ini yang menyebabkan kita akan masuk dalam penyembahan berhala. Ini yang menyebabkan kita akan jatuh dalam perzinahan. Ini akan menyebabkan kita tidak percaya dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan itu ya yang akan menyebabkan kita berakhir di padang gurun. Paulus katakan, berlarilah sedemikian rupa. Karena dalam perlombaan itu, cuma satu orang yang dapat mahkota. Dan semua orang berlari sedemikian rupa supaya dia bisa menguasai diri. Supaya dia bisa memenangkan pertandingan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, fokus hanya kepada Yesus. Bertandinglah dengan pertandingan yang iman yang benar. Ya. Semua yang ada di dunia ini cuma masalah-masalah biasa. Untung rugi, masalah biasa. Nothing special. Saudara ditipu, persoalan biasa. Saudara dihianati, persoalan, semua biasa. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa. Tuhan akan berikan jalan keluar. Tapi engkau fokus kepada Injil. Paulus fokus sampai dia mengatakan, aku tidak gunakan hakku. Sekalipun saya punya hak sebagai seorang rasul, saya tidak pakai itu hak. Supaya Injil itu tidak jadi blur, tidak jadi rusak. Sekarang orang fokus macam-macam, gereja besar, seminar, mau pelayanan, mau inilah, mau ini. Lo sudah tahu. Padahal fokus, jangan saudara lakukan hal-hal itu sampai akhirnya apa yang terjadi? Injil jadi hilang, terkubur dengan hal-hal yang tidak penting. Paulus bilang, hakku aku nggak pakai. Saya nggak akan pakai, saya punya hak. Walaupun sebagai rasul saya punya hak untuk dapatkan keuangan. Karena dia bilang setiap orang yang melayani di mezbah harus hidup dari mezbah. Bahkan dia bilang, kamu yang sudah kawin seperti kayak tidak menikah nanti. Kau yang membeli sesuatu seperti kayak kau tidak membeli. Kenapa? Karena dunia sudah berlalu. Sedang berlalu, jadi kita seperti kayak tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Jadi kalau kau menikah nanti, kalau kau kerja di dunia ini, kau akan menyusahkan dirimu dengan hal-hal itu. Hal-hal yang lagi berlalu itu akan mengganggu kau. Padahal kalau orang tidak menikah, dia fokus kepada Tuhan. So what did Paul trying to say? Dia tidak bilang tidak boleh kawin seperti kayak dia. Tapi dia punya maksud, lu fokus. Jangan biarkan hal-hal yang sepele itu menjadi besar. Itu bukan masalah, itu perkara biasa, perkara-perkara yang tidak penting. Pandemik ini nggak penting, pandemik ini bukan masalah besar. Kenapa yang besar itu yang kita harus fokus adalah bagaimana Injil itu bisa orang lihat. Injil itu harus bisa dilihat orang. Berlarilah sedemikian rupa karena dalam pertandingan itu cuma satu orang yang mendapatkan mahkota. Kuasai dirimu Bapak Ibu sekalian. Kita ini makin cepat mendekati akhir. Dunia ini makin cepat berlalu. Makanya uang itu seperti kayak kita tidak punya walaupun kita punya. Harta itu kita punya tapi seperti kayak kita tidak punya. Keluarga kita punya tapi seperti kayak tidak punya. Kenapa? Everything just moves so fast. Because it's coming to an end. Jadi fokus kepada berita Injil. Lakukan apapun juga demi berita Injil. Supaya engkau beroleh bagian di dalam pemberitaan Injil itu. Kepada orang yang duniawi, saya jadi kayak orang duniawi. Supaya saya bisa menangkan orang-orang duniawi itu. Bagi orang-orang agamawi, saya menjadi kayak orang agamawi. Supaya saya bisa menangkan orang agamawi itu. Tapi saya ingin tanya, mana lebih banyak? Orang duniawi atau orang agamawi? Karena orang duniawi lebih banyak. Makanya saya lebih kayak orang duniawi. I like it. Why? Because saya lakukan itu untuk Injil. Supaya kita bisa menangkan sebanyak-banyaknya orang-orang duniawi itu. Kita berusaha menyenangkan orang-orang. Bukan karena kita man pleasing. Karena kita mau sesuatu dari orang-orang itu. Tidak. Kita menyenangkan dia. Karena kita mau menyelamatkan mereka. Injil itu kabar baik.
Jadi kalau orang terima kabar baik, memberikan dia kesenangan, memberikan dia kebahagiaan, memberikan dia kelepasan. Tapi kalau orang sudah terintimidasi, ketakutan, apa semua, tidak akan bisa diberitakan Injil. Injil tidak diberitakan dalam keadaan di mana orang ketakutan, tapi di mana orang merasa diterima dan dikasihi. Itu berita Injil, Bapak Ibu sekalian. Mari kita fokus bagaimana caranya supaya Injil ini bisa diterima oleh semua orang di dunia ini, terutama di dalam masa pandemik ini. Jadi jangan ikuti ketakutan-ketakutan yang ada, karena Injil tidak bisa diberitakan di situ. Injil diberitakan di mana ada hope, ada harapan, ada kasih, ada penghargaan, pengertian. Itu yang kita harus berikan kepada orang-orang. Amin, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya firman Tuhan hari ini bisa mengubah cara berpikir kita. Kita bisa melihat bertobat lahir baru, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus. It's not the end. Itu cuma awalnya. You have to focus to Jesus. Saudara harus jaga supaya saudara tidak slip kembali. Tidak kembali ke cara yang lama. Tapi tetap hidup di cara yang baru. Yaitu hiduplah oleh Roh Kudus. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Lord, I pray berkati semua Tuhan umat-Mu dimanapun berada. Aku berdoa Tuhan biar surat Korintus ini give us so many different view of truth Tuhan. Di mana ada kebenaran akan memerdekakan ya Tuhan. And I know where the Spirit of God, there is freedom. Jadi Bapak, aku minta merdekakan, bebaskan umat-Mu dari belenggu, dari apapun yang berbeban berat. Kau bilang kemarin berbeban berat, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. So Lord, I pray there is refreshment, kelegaan. Dari yang sakit Tuhan, aku perintahkan sembuh. Semua yang lagi menderita COVID, I rebuke COVID dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saya perintahkan kesembuhan, saya perintahkan kehidupan mengalir ke tubuh mereka. Kehidupan mengalir di seluruh tubuh mereka, di paru-paru mereka, di setiap sendi, di darah mereka. Aku katakan hidup dalam nama Yesus Kristus. Aku minta roh kehidupan untuk memberikan, menghembuskan nafas hidup itu ke dalam diri mereka. Sehingga semua sel-sel mereka hidup kembali. Every degenerative berhenti, semua jaringan yang rusak dipulihkan kembali. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nyawa itu kembali, nafas hidup itu kembali. Kau buat mereka Tuhan pulih, sembuh, total Tuhan. Aku hardik ini COVID. Dan aku minta Tuhan supaya pandemik ini berlalu dari bangsa kami. Lord, I pray in Jesus' name. Untuk semua orang-orang yang sakit COVID. Supaya kau berikan mereka ketenangan, damai sejahtera dan sukacita. Tidak ada ketakutan. COVID ini sudah bukan lagi satu momok. Tetapi sesuatu yang bisa diatasi. So Lord, I pray give them hope. Give them faith Tuhan. Sehingga mereka mendapatkan kelepasan, mereka mendapatkan kemenangan pada masa-masa yang susah ini. I release blessing Tuhan kepada umat-Mu, dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengambil persembahan. Saya berdoa supaya saudara memiliki hati yang rela. Saya tahu kita semua lagi keadaan, ada lagi melewati keadaan yang berat. Tapi mari kita memberi. Mari kita fokus ke Tuhan. Dan kita tidak memberi karena keadaan. Tapi kita memberi karena kita rela. Karena hati kita memang hati yang memberi. At this moment, it's not the time for us to think about ourselves. It's time for think about others. It's time to think bagaimana kita membantu orang. Dalam keadaan yang susah begini, Bapak Ibu sekalian, saya tetap membantu orang. Whatever I can do to help people, I will help. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa tunduk kepala sekali lagi. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan mari buka hatimu. Ya. Tuhan bilang, ujilah aku. Uji Tuhan. Pada saat yang susah ini, memberilah. Jangan tahan. Jangan ditahan. Tapi beri.
it becomes korban yang harum di hadapan Tuhan. Dan upahmu, Tuhan akan memberikan upahmu sendiri. Saya bicara begini untuk kebaikanmu, because kita hidup dari kasih karunia, bukan hidup dengan usaha kita. Kalau usaha kita, ya kita harus berhemat, kita harus memikirkan diri kita lebih dahulu. Kita harus bijak menurut orang dunia. Tapi menurut Tuhan, don't think about yourself. Think about God. Think how to bless, how to become a blessing. Walaupun kita tidak punya apa-apa, there is still something that you can bless. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Bapa surga Tuhan, aku berdoa supaya kau gerakkan hati umatmu dimanapun mereka berada. Aku berdoa supaya kau membuat mereka berikan kerelaan untuk memberi dengan sukacita. Walaupun mereka terbatas dan penuh kekurangan, juga butuh kebutuhan, banyak kebutuhan lain. But Lord, I pray that they have the ability, mereka memiliki kemampuan, kerelaan, keberanian untuk melepaskan apa yang menjadi bagian mereka. Tuhan, berkatilah umat-Mu ini Tuhan, dengan kerelaan, dengan hati yang baik, hati yang bersih, yang berkenan di hadapan Kau, dengan hati yang remuk, yang tetap bersandar kepada Engkau. Terima kasih Bapa, release blessing kepada mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami sudah bisa memberi pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara perhatikan, saudara punya screen. Ya, sebentar lagi kita akan mengucapkan kata-kata iman sewaktu kita memberi. Saudara perhatikan screen saudara, di situ ada rekening jemaat. Berilah, maka kau akan diberi. Tuhan berkati. Saat kami memberi persembahan hari ini, kami mempercayai Tuhan atas pekerjaan, bahkan pekerjaan yang lebih baik, kenaikan gaji dan bonus, keuntungan penjualan dan komisi, rumah yang menyenangkan, kepemilikan lahan dan warisan, bunga dan pendapatan, potongan harga dan pengembalian, menerima cek melalui pos, hadiah-hadiah dan kejutan, keajaiban keuangan, hutang terbayar lunas, pengeluaran berkurang, berkat dan peningkatan. Terima kasih Tuhan untuk penyediaan bagi semua kebutuhan keuanganku, sehingga aku memiliki lebih dari cukup untuk dipersembahkan bagi kerajaan Allah dan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Lord, kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk pujian penyembahan, dan untuk pemberian yang kami bisa beri. Terima kasih Tuhan untuk kerelaan hati jemaat-Mu. Terima kasih untuk ketaatan mereka. Terima kasih untuk kasih mereka terhadap Kau dan terhadap rumah-Mu, terhadap jemaat Tuhan. Lord, I pray supaya Tuhan, Engkau yang menguji hati dan batin orang, yang mengerti apa yang menjadi isi hati mereka. Kau tahu persis semua kebutuhan mereka. Dan aku percaya dalam minggu ini Tuhan, Kau akan membuka hal-hal yang baru, memberkati pekerjaan tangan mereka. It's not them, it's you. Pekerjaan tangan mereka itu karunia-Mu. Apa yang mereka kerjakan adalah talenta-talenta yang berasal dari Engkau. Bukan kehebatan, bukan kemampuan manusia, tapi itu kemampuan yang Kau berikan pada mereka. Blessed Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan itu berlipat ganda. Bless mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Aku berdoa Tuhan sekali lagi, supaya mereka yang sakit sembuh, supaya mereka yang patah semangat dikuatkan, mereka yang sedih dihiburkan, mereka yang tidak ada harapan diberikan harapan yang baru Tuhan. Refresh the spirit of Christ, to refresh mereka saat ini, dan memberikan mereka sukacita dan semangat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami akhiri Tuhan doa kami ini seperti dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Angkat tangan saudara, terima berkat-berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dalam segala jalanmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera.
kasih karunia, damai sejahtera, rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan oleh Roh Kudus, kiranya tinggal tetap menyertai engkau dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.